Wesley, Alien Quiz Competition. Hari ini kita sudah kedatangan 3 finalis yang berhasil lanjut ke babak final. Silahkan perkenalkan diri kalian satu persatu. Yeah, my name is Mega. I'm from Gloria High School. Hello, my name is Wesley. I'm from Cita Hati School. Hai, nama saya Mayfi. I'm from Alien School. Ladies and gentlemen, enjoy the show. Oke, this round kalian akan diberi 4 pertanyaan. Siapapun yang bisa menjawab harus menekan bel yang ada di HP depan kalian. Peserta yang paling cepat menekan bel akan diberikan kesempatan untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, first question. Sebutkan 3 orang Israel yang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena tidak mau menyembah berhala. Oke, silahkan Mega. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, benar. Well done. Next question. Siapakah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Oke, silahkan Wesley. Musa. Oke, jawaban tersebut benar. Good job. Yay. Oke, next question. Seberapa besar bahtera Nabi Nuh yang disebut di dalam Alkitab? Silahkan Mega. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Excellent, benar sekali. Last question. Di hari keberapakah Tuhan Yesus menciptakan manusia? Oke, Besi silahkan. Hari kelima. Oke, jawaban tersebut salah. Oke, selanjutnya silahkan Mevi untuk menjawab. Hari ke-6. Ya, benar sekali. Oke, selesai sudah final battle round bersama dengan 3 finalis. Sekarang saatnya saya akan membacakan pendapatan poin yang sudah didapatkan oleh masing-masing peserta. Peserta Mevi mendapatkan skor sebesar 100 poin, Megawati mendapatkan skor sebesar 200 poin, dan Wesley mendapatkan skor sebesar 100 poin. So, this is the winner of Alien Quiz Competition, Megawati Wijaya. Congratulations! Mayfi, I'm really sad. Kenapa ya? Padahal kemarin aku sudah belajar, tapi malah aku kalah ke kuisnya. Iya, sama. Aku jadi tidak bersemangat lagi. Hei, hari ini kok pada lemas padahal hari Minggu loh. Ah, males, Ci. Hari ini nggak bersuka cita karena kemarin habis kalah lomba. Kekalahan itu bukan tolak ukur kita untuk menyerah atau untuk kita bersedih. Mungkin Tuhan pengen kalian lebih berusaha lagi atau lebih mengandalkan Tuhan. Daripada kita bersedih, mending kita memikirkan apa yang kita syukuri hari ini. Iya benar ya. Hari ini aku bersyukur masih diberi nafas, masih bisa sarapan sama keluarga. Wah, iya. Kalau aku bersyukur karena masih bisa mengikuti ibadah online di hari Minggu. Nah gitu dong, Tuhan begitu mengasihi kita dan selalu bersama dengan kita. Itulah kenapa hanya Tuhan yang bisa membuat sukacita kita penuh. Oke, sekarang kita stop bersedihnya karena hari ini kita mau muji Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah udah pada siap apa belum? Oke, tapi sebelum itu yuk kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah kembali hari ini pada hari Minggu. Tuhan, biarlah kami bisa beribadah dengan baik, biarlah Engkau yang menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ayo, terus. Ah, tuh kan kalah. Ah, males ah. Hah? Bosan banget nih. Iya, bosan HP banget. terus. Enaknya kita ngapain ya? Nggak tahu. Halo teman-teman. Halo, perkenalkan nama aku Laura. Aku di sini sedang mencari sekelompok orang yang mau aku ajakin main Tara ini dia. Kira-kira siapa ya teman-teman? Kayaknya di situ ada yang lagi nganggur nih. Yuk kita samperin yuk. Halo guys. Tuh, siapa? Oh oke, aku perkenalkan diri dulu ya. Aku Laura. By the way, kalian lagi ngapain sih? Gak tahu, bosan banget, butuh hiburan. Kalau gitu aku adalah orang yang tepat. Maksudnya apa? Kebetulan hari ini aku mau ajak kalian main ini. Wah, kelihatannya seru. So, the rule is salah satu dari kalian bakal ambil salah satu kertas di sini. Nanti permintaan yang ada di kertas itu aku kabulin deh. Ah, serius? Darius dong, dan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke deh, kalau gitu aku mengambil. Oke. Nih, ambil satu aja ya. Oke, silahkan dibuka. Oke. Apa itu isinya kira-kira ya? Coba dibuka lagi. Masih ada ya? Itu ya. Wow, apa ini? Wow, so lucky guys. Oke, kalau gitu aku bakal bawa kalian ke tempat ini yang pemandangannya bagus, tempatnya sejuk, pemandangannya indah banget. Pokoknya bagus deh. Asik. Oke, kalau gitu let's go, ikutin aku. Ayo, let's go. Oke. Di sini guys tempatnya. Have fun. Kalau gitu aku tinggal dulu kali ya. Have fun guys. Thank you ya. Bye-bye. Wah, bagus ya di sini tempatnya. Iya, beneran. Di sini sangat bagus. Kita bisa melihat pemandangan, kita bisa melihat burung di udara. Iya bener, Mega. Let's take a picture here. Ayo kita foto. Oke guys, lihat deh ini pemandangannya bagus ya. Jadi ingat dengan pemandangan ada pohon-pohonan, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, langit, dan burung-burung di udara. Semuanya itu diciptakan ya sempurna dengan Tuhan. Dan it's good. Iya, Mega. Jadi bersyukur kita punya Tuhan yang berkuasa atas kita dan seluruh bumi ini. Iya bener. Nah yuk adik-adik yang ada di rumah, aku pengen ajak kalian untuk mengingat kembali kuasa Tuhan dan bagaimana Tuhan menciptakan kita semua. Let's sing It Is Good. Hey. Hey. God made the world, the land and sea. God made the creatures big and small. God made the skies, the galaxies, sun, moon and stars, He made them all. But something was missing, a daughter and son. God wanted someone to love, so He made a family, and when He was done, He smiled on it all and said it is good. It is good, everything God made, from the stars in the sky to the ocean waves. It is good, God made you and me. We are His family and it is good. Hey. Hey. God made the world. God made the world, the land and sea. God made the creatures big and small. God made the sky, the galaxy, sun, moon and stars, He made them all. But some
Yeay, asik deh tadi. Puas banget. Iya bener, aku juga happy banget. Iya, aku juga. Nah, adik-adik jangan lupa Tuhan tidak hanya menciptakan seisi bumi ini, tapi Tuhan juga menciptakan kita. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling Tuhan kasihi, dan juga yang paling Tuhan jaga, serta yang paling berharga di mata Tuhan. Because we are God's masterpiece. We are God's masterpiece. He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. I can be kind to show I care, because You direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content, because You love me so courageously ago. For I know, gotta believe that God can do amazing things in me and You. Gotta believe that God can do amazing things in me and You, and You, and You, and You. We are God's masterpiece. He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. Can be kind to show I care, because You direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content, because You love me so courageously ago. For I know, gotta believe that God can do amazing things in me and You. Gotta believe that God can do amazing things in me and You, and You, and You, and You, and us. Selamat pagi guys, kembali lagi dengan Lausus Satria. Senang sekali Lausus Satria bisa berjumpa dengan kalian semua. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar dari Lausus Melisa ya, bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Nah, hari ini secara khusus kita akan melihat mengenai penciptaan manusia dan apa yang Allah ingin manusia lakukan untuknya. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 1 ayat yang ke-20 sampai yang ke-25. Dan kemudian kita akan melihat Yesaya 45 ayat 5, tapi kita tidak akan membaca secara keseluruhan, kita akan membaca beberapa bagian saja. Lalu saya berharap kalian sudah membaca Kejadian 1, Kejadian 2, maupun Kejadian 3. Nah, kita mau membaca bagian dari firman Tuhan beberapa. Kalian ambil Alkitab kalian, kita akan buka dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-31. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka,
Beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan di burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itu akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, kemudian kita akan melihat Kejadian 2 pasal 2 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, bagian yang terakhir kita akan lihat dari Yesaya 45 ayat yang ke-5a. Dikatakan demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Nah, teman-teman, kita akan mengambil doa kita akan berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Kita sama-sama tutup mata, kita mau lipat tangan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu itu boleh membawa kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan ingatkan kami, ajarkan kami, jikalau kami menyimpang, biarlah Engkau membawa kami kembali ya Tuhan. Tolonglah saya yang lemah dan terbatas ini dalam membawakan firman-Mu dan berkatilah pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah guys, firman Tuhan yang tadi kita baru baca memberitahukan kepada kita bahwa Allah di dalam kedaulatannya itu menciptakan segala sesuatu untuk menjadi bagian sesuai dengan bagian dari rencana dan maksud Allah. Nah, alam semesta dan segala isinya itu terjadi bukan karena suatu ledakan yang besar atau campur tangan dari dewa-dewa lain. Tetapi penyebabnya itu ada, yaitu Allah. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Yesaya 45 ayat 5a mengatakan bahwa akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Hal ini menegaskan bahwa semua ini terjadi karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berdaulat. Dan Allah itu adalah merupakan pencipta yang maha agung. Nah, penciptaan manusia itu adalah juga merupakan bagian dari rencana Allah yang sesuai dengan maksud dan rencananya. Nah, di dalam penciptaan manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, sebagai gambar dan rupa Allah, Allah ingin manusia itu untuk melayani Tuhan dan mempunyai relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama dan juga dengan alam semesta. Guys, kalian tahu nggak bahwa manusia itu adalah merupakan mahkota dari semua ciptaan Allah. Di mana manusia itu diciptakan secara unik ya guys. Di satu sisi manusia itu diciptakan terbatas, di mana kita itu digambarkan dibentuk dari tanah liat yang baru bisa hidup karena diberi kehidupan oleh Allah yang merupakan sumber kehidupan. Nah, di sisi lain kita melihat bahwa manusia itu menyandang gambar dan rupa Allah yang mempunyai kepribadian, mempunyai kepandaian, tahu akan keberadaannya dan juga tahu akan keberadaan penciptanya. Jadi manusia itu tidak diciptakan dengan autopilot ya guys. Dimana kalau kita lihat di zaman sekarang ini, kita lihat pesawat ya sudah menggunakan fitur autopilot. Nah, baru-baru ini kita melihat salah satunya mobil juga menggunakan fitur autopilot. Nah, Lausu nggak bisa membayangkan ya kalau Lausu mengemudi mobil dengan fitur autopilot, pasti tidak akan bisa percaya 100%. Pasti sebentar-bentar akan pegang kemudi atau menginjak rem, begitunya. Nah, kalian coba bisa bayangkan ya kalau manusia itu juga diciptakan punya fitur autopilot. Nah, autopilot ini bisa jalan kalau sudah diprogram sebelumnya. Jadi coba bayangkan kalau manusia itu diprogram jam 12 siang itu makan siang, maka manusia itu akan tetap makan siang. Tapi kemudian ketika jam 12.30 juga diprogram makan siang, maka manusia itu akan makan lagi. Nah, Alkitab tidak mengatakan demikian, guys. Manusia itu diciptakan mempunyai kehendak bebas.
Nah, di dalam kehendak bebas ini kita bisa melihat ketika manusia itu ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden ini adalah sebuah tempat yang real. Ya, di mana Taman Eden itu mempunyai suatu lingkungan yang sempurna. Di mana kita tahu kalau Taman Eden itu suatu tempat dengan lingkungan yang sempurna? Kita lihat dari artinya, guys. Eden itu artinya adalah kelimpahan. Di mana segala yang dibutuhkan manusia itu ada. Mulai dari makanan maupun materi yang berharga lainnya. Seperti emas, permata, dan mutiara, dan lain-lain. Nah, intinya manusia di Taman Eden itu tidak berkekurangan, tetapi serba berkecukupan. Nah, begitu unik, guys, ya. Kalau kita lihat ternyata penciptaan manusia itu tidak hanya menyandang gambar dan rupa Allah, itu masih diberikan otoritas atas makhluk dan ciptaan lainnya, tapi juga segala kebutuhannya itu dicukupkan oleh Tuhan. Nah, tetapi apa sebenarnya yang Tuhan ingin manusia lakukan untuk Tuhan? Ada dua hal ya, guys. Pertama adalah melayani Tuhan. Guys, seperti yang tadi Lause sudah jelaskan bahwa manusia itu diciptakan memiliki kehendak bebas. Nah, di dalam kehendak bebasnya manusia itu harus taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Di Taman Eden ini Adam harus taat melayani Tuhan dengan mengawasi, mengelola, dan menjaga Taman Eden dan beserta dengan segala isinya. Nah, selain itu Adam juga harus tunduk pada perintah Allah, di mana Allah memberikan perintah Adam untuk tidak makan dari buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, guys, Adam itu diberi kehidupan adalah untuk melayani Tuhan. Sama halnya dengan kita yang diberikan kehidupan itu juga untuk melayani Tuhan. Lalu saya sangat bersyukur ya, di beberapa rekaman YouTube sudah ada banyak anak-anak sekolah minggu yang boleh melayani Tuhan. Banyak anak-anak sekolah minggu yang terlibat dalam pelayanan. Baik itu sebagai penyanyi, baik itu sebagai pemain drama, atau juga ada yang di belakang layar seperti main musik, membuat flyer, dan lain-lainnya. Lalu saya encourage kalian untuk terus melayani Tuhan dari kalian kecil, dari kalian masih mempunyai kesempatan. Nah, jika kalian belum mempunyai kesempatan untuk melayani Tuhan, berdoalah kepada Tuhan untuk diberi kemampuan untuk melayani Tuhan. Nah, hal kedua, guys, yang Tuhan ingin manusia lakukan di dalam hidupnya itu adalah untuk berelasi dengan Allah dan sesama. Guys, tahu nggak kalau Allah itu adalah Tuhan dengan pribadi yang berelasi. Nah, di dalam relasinya Allah itu ingin manusia itu juga berelasi. Baik itu dengan Allah, alam semesta, dan dengan sesamanya. Ingat ya, guys, di dalam Kejadian 2 ini manusia belum jatuh ke dalam dosa. Manusia di sini mengalami persekutuan yang harmonis, persekutuan yang indah dengan Allah dan alam semesta. Di Taman Eden kita bisa melihat ada keharmonisan persekutuan antara Allah dengan Adam dan juga dengan makhluk lainnya. Tetapi ada yang missing, guys. Bagaimana dengan relasi dengan manusia? Firman Tuhan memberitahukan kepada kita di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 yang mengatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Hal ini mengatakan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Manusia itu harus berelasi dengan sesamanya. Adam belum bisa berelasi dengan sesamanya pada saat itu karena belum ada pendamping yang sesuai. Karena itulah Allah menciptakan perempuan. Nah, lalu kenapa laki-laki itu diciptakan pertama sedangkan perempuan diciptakan kedua? Hal ini bukan menunjukkan bahwa lelaki adalah lebih utama, tetapi laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu dihargai oleh Allah. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan supaya perempuan bisa memperlengkapi kekurangan dari laki-laki dan juga sebaliknya. Laki-laki juga diciptakan untuk menutupi kekurangan daripada perempuan. Dan Tuhan tidak menciptakan gender yang ketiga atau yang keempat, guys. Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan saja. Dan sama halnya dengan hubungan relasi di dalam keluarga. Keluarga itu terbentuk oleh hubungan relasi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Tapi sayangnya kita lihat guys, di zaman sekarang ini banyak film-film, baik itu film anak-anak maupun film remaja, yang menunjukkan bahwa adanya keluarga dengan 2 ayah ataupun 2 ibu. Hal ini tidak benar ya guys, dan bertentangan dengan firman Tuhan. Guys, penciptaan manusia itu baru dikatakan sungguh amat baik jikalau laki-laki dan perempuan itu sudah diciptakan. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Hal ini menegaskan bahwa di dalam penciptaan manusia itu baru dikatakan sempurna kalau laki-laki dan perempuan itu sudah diciptakan. Dan manusia itu mempunyai tugas untuk melayani Tuhan, berelasi dengan Tuhan, dan juga berelasi dengan sesamanya. Nah, salah satu cara guys untuk membangun relasi dengan sesama itu bisa dimulai dengan mengucapkan salam antara teman ataupun dengan orang lain ya. Lalu waktu SMA dulu punya pengalaman ya untuk berelasi dengan orang lain. Nah, ketika itu Lause mempunyai kesempatan untuk homestay ya, belajar Inggris ya, bahasa Inggris di Australia pada waktu itu. Nah, ketika Lause tiba di sana, Lause melihat adanya perbedaan budaya ya. Nah, suatu ketika Lause itu turun dari bis gitu ya. Nah, kemudian Lause tidak sengaja ketemu dengan guru bahasa Inggrisnya Lause gitu ya. Dan dia mengatakan sebuah kata gitu ya. Good day, how are you going? Gitu ya. Nah, Lause lah berpikir gitu. Wah, guru ini pasti tanya, Lause mau kemana gitu ya. Nah, Lause jawab, I'm going to school, I have a class at 11 gitu. Lause jawab, Lause itu mau ada kelas jam 11. Dan Lause meninggalkan guru bahasa Inggris itu dengan diam dan bingung gitu loh. Nah, ternyata yang Lause temukan pada waktu itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh guru bahasa Inggris ini adalah salam yang diucapkan oleh orang Australia pada waktu itu ya, seperti di dalam kita sendiri itu apa kabar ya, yang harusnya dijawab baik-baik saja kalau keadaan kita baik-baik saja, atau di dalam bahasa Jawa itu apik baik atau bahasa Surabaya gitu ya. Nah, mereka tuh terbiasa untuk memberikan salam kepada orang lain untuk sekedar menanyakan keadaan mereka atau orang lain atau teman-teman mereka. Nah guys, untuk berelasi dengan sesama, apakah kita harus menunggu untuk kita disapa terlebih dahulu? Kita tinggal di negara Indonesia dengan budaya yang sama, dengan bahasa yang sama. Seringkali mungkin di antara kita ya, juga Lause juga, ada yang jarang sekali berelasi dengan teman, baik yang di gereja maupun yang di sekolah. Nah, kita sibuk dengan kebiasaan kita sibuk dengan relasi dengan gadget kita. Daripada sekedar mengucapkan hai atau apa kabar kepada teman kita. Kita melihat Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Allah yang rela datang ke dalam dunia itu untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan, Dia adalah Allah yang juga menjadi manusia sama seperti kita. Untuk mau melayani dan berelasi dengan orang-orang yang berdosa. Guys, sebagai orang percaya yang diciptakan baik laki-laki dan perempuan, yang merupakan gambar dan rupa Allah yang sudah dipulihkan di dalam karya penebusan Kristus. Maukah kita memiliki hidup yang tidak untuk diri kita sendiri, melainkan kita memakai hidup kita untuk taat melayani Tuhan dan berelasi dengan Tuhan dan sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah boleh mengajarkan kepada kami bagaimana Engkau adalah Allah yang mau turun ke dalam dunia, menebus dosa kami, manusia yang berdosa. Dan tidak hanya itu Tuhan, Engkau juga mau melayani dan juga berelasi bagi kami yang tidak layak ini Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk boleh terus menghidupi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah guys, ayat hafalan kita terambil dari Kejadian 1 ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya.
Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sekali lagi ya guys, Kejadian 1 ayat ke-27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah adik-adik, Tuhan telah menciptakan kita dan memperlengkapi kita dengan seluruh isi di bumi ini. Tapi jangan lupa bahwa kita juga diberi tugas untuk melihara seisi bumi ini, percaya dan taat akan perintah Tuhan. Yuk, aku mau ajak kalian semua untuk menyanyikan lagu Percaya dan Taat. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah, percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Sampai di sini teman-teman ibadah kita hari ini. Jangan lupa memberi persembahan ya, dengan titip papa atau mama. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu GKI Elion versi online. Bye-bye.